Santapan Harian Selasa 22 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Yoel pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami telinga yang peka dan hati yang terbuka untuk menerima setiap firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yoel 3 ayat 1-8. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana. Mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera, aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka. Dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Sahabat Santapan Harian, kita tahu bahwa sesuatu dinilai berdasarkan keunikan dan siapa pemiliknya. Semakin unik suatu barang, kian tinggi pula nilainya. Demikian halnya jika pemilik sebuah barang adalah orang terhormat atau terkenal, maka nilainya pun bisa melambung tinggi. Prinsip yang sama terlihat dalam bacaan kita hari ini. Istilah umatku, milikku, tanahku, perakku, emasku, barang-barangku menekankan bahwa Allah adalah pemilik Israel dan bahwa Israel berharga di mata Tuhan. Persoalannya, bangsa-bangsa tetangga Israel telah mencemarkan barang-barang kudus Allah. Mereka telah menjual umat Allah dan merusaknya. Sesudah itu mereka membagi-bagikan tanah Allah. Atas tindakan itulah Allah berperkara dengan mereka. Allah akan menghukum mereka setimpal dengan perbuatannya. Mereka akan dijual sama seperti mereka menjual milik Allah. Mereka akan menuai apa yang telah mereka tabur. Semua ini karena mereka telah mencelakakan milik Allah. Allah mengenal kepunyaannya, yaitu Israel. Ia sendiri yang memilih, memanggil, dan mengikat perjanjian dengan mereka. Inilah sebabnya Allah tidak pernah membiarkan umatnya binasa. Sekalipun marah, Ia akan selalu memberikan anugerah pengampunan kepada mereka. Allah tidak akan pernah melepaskan umatnya. Allah akan menghukum pihak yang mengganggu kepunyaannya.
Musuh umatnya adalah musuhnya juga. Memang Allah memakai mereka untuk menjalankan hukuman atas Israel saat umatnya itu mengambil jalan yang menyimpang. Akan tetapi, jika mereka menjalankannya dengan tidak menghormati kekudusannya, Allah akan berbalik menghukum mereka juga. Inilah kabar baik bagi kita. Kita diikat oleh perjanjian dengan Allah. Kita dimiliki dan memiliki Allah. Allah akan menghukum semua pihak yang mengganggu atau yang ingin membinasakan kita. Seberapa besar pun usaha mereka, Allah akan menggagalkannya. Jadi jangan takut. Sebab keselamatan kita ada di dalam Allah yang sangat mengenali kepunyaannya. Mari kita berdoa. Di dalam-Mu kami tenang. Di dalam-Mu kami aman. Di dalam-Mu kami sepenuh hati berkomitmen setia dan taat kepadamu. Di dalam-Mu Kristus kami memohon. Amin.